Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang terdengar sangat memprihatinkan, di mana kejadian itu terjadi kepada seorang gadis yang berparas sangat cantik. Dan dia adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit ternama di Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi sayangnya si gadis muda itu ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas di kamar indekosnya. Dia diduga melakukan eksekusi pada dirinya sendiri karena problematika hidup serta kisah cintanya yang harus kandas. Diketahui bahwa dia ternyata menjalin hubungan dengan seorang pria yang memiliki latar belakang keluarga petani. Namun ketika hendak dilamar, kedua orang tuanya malah menolak karena alasan materi dan kemapanan. Mereka bahkan sudah menunjuk jodoh untuk putrinya dengan seorang pria yang berpangkat. Pihak keluarga memilih sosok abdi negara sebagai pendamping hidup dari anak gadisnya. Ketidakselarasan ini kemudian memunculkan polemik yang berkepanjangan. Si gadis tentu menolak dengan keras calon suami pilihan dari kedua orang tuanya, dan akhirnya memutuskan membinasakan diri sendiri dibanding menjalani rumah tangga dengan orang yang tidak dia cintai. Sebuah realita yang banyak sekali terjadi di luar sana, di mana para orang tua seolah memaksakan kehendak untuk masa depan dari anak-anaknya, padahal mereka sudah dewasa dan memiliki kebebasan untuk menentukan hidupnya sendiri. Pangkat ataupun jabatan dari calon suami bukanlah tolak ukur kebahagiaan dalam menjalani biduk rumah tangga, sebab kenyataannya hati serta cinta yang tulus adalah pondasi atas terjadinya sebuah pernikahan yang sakral. Si gadis yang harus bernasib buruk itu bernama Halia Rahmania yang berusia sekitar 24 tahun. Dia bertempat tinggal di Kecamatan Babakan Ciparai di Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat. Diketahui bahwa Halia Rahmania ternyata adalah lulusan terbaik di salah satu universitas ternama. Dia menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya sebagai seorang perawat. Dan setelah menyandang status sarjana, dia kemudian bekerja di Rumah Sakit Sentosa yang ada di pusat kota Bandung. Dalam keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga, di sana mereka mengatakan bahwa sosok dari Rahmania ini dikenal memiliki kepribadian yang cukup pendiam. Dia orangnya tidak banyak berinteraksi dan jarang sekali berkeluh kesah mengenai permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Namun meskipun begitu, gadis 24 tahun tersebut mempunyai jiwa yang kuat dan terbiasa hidup secara mandiri. Hal ini terbukti dari pilihannya untuk menetap di sebuah kamar indekos sejak beberapa tahun yang lalu. Pada kesaksian yang didapatkan dari teman-teman terdekatnya, di sana mereka menyebutkan bahwa Halia Rahmania selama ini tidak pernah terlibat konflik dengan rekan kerja maupun pasien di rumah sakit. Sekurangnya 1 tahun bekerja, dia terhitung sebagai pegawai yang memiliki etos kerja yang tinggi dan tidak pernah sehari pun izin ataupun beralasan untuk tidak masuk. Selain itu, informasi mengenai latar belakang dari kisah cinta Halia Rahmania ternyata selama ini juga terbilang sangat baik. Dia mempunyai seorang pacar yang menetap tidak jauh dari tempat indekosnya. Dia baru lulus dari kuliah dan sedang magang di salah satu perusahaan yang ada di kota Bandung. Meskipun pria itu belum memiliki kemapanan dalam segi finansial di usianya sekarang, namun keduanya sudah punya rencana untuk ke jenjang yang lebih serius. Kilas balik dari pertemuan antara Halia dan sang pacar juga terjadi di ruang lingkup kampusnya, di mana mereka berdua bertemu di sebuah kantin dan kemudian berkenalan. Interaksi yang berjalan dengan intens dan komunikasi yang terasa cukup nyaman, hal itu membuat mereka cocok satu sama lain dan perasaan yang tumbuh kemudian tercipta dengan seiring berjalannya waktu. Pada proses jalinan kisah asmara tersebut, si pria yang bernama Doni itu juga menunjukkan sikap yang dewasa serta bisa mengayomi Rahmania. Dengan segala kekurangannya, dia bahkan berhasil meredam setiap amarah serta sifat kekanak-kanakan yang ada di dalam dirinya. Keduanya juga terlihat memiliki keserasian dalam hal postur tubuh yang hampir sama, wawasan serta pandangan hidup juga menjadikan hubungan itu terus berlanjut meskipun diterpa beberapa permasalahan. Hingga di tahun ketiga atas hubungan yang istimewa dari keduanya itu, Doni kemudian benar-benar menunjukkan hasratnya untuk menjalin kisah yang lebih serius ke depan.
Dia bahkan sudah menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk menabung dan dalam waktu yang dekat akan segera melamarnya. Di sini Rahmania tentu merasa sangat bahagia atas keseriusan tersebut meskipun salah satu fakta menyebutkan bahwa pacarnya berasal dari keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Bapaknya adalah seorang petani di ladang milik orang, sementara ibunya berprofesi sebagai penjual sayuran di pasar. Akan tetapi hal itu tidak lantas membuat Rahmania merasa ragu. Dia sangat mencintainya dan akan sangat indah jika menjalani biduk rumah tangga dengannya. Meskipun kategori kemapanan belum didapatkan, namun keyakinan mengenai sosok dari Doni yang mampu membimbingnya dengan kedewasaan adalah pondasi yang utama. Di sini rencana baik untuk melangkah ke jenjang pernikahan itu kemudian dibicarakan oleh Rahmania dengan keluarganya. Dia sebenarnya belum pernah memperkenalkan Doni pada mereka dan hal ini baru pertama dirinya lakukan. Rahmania selanjutnya bercerita pada sang ibu bahwa dia sudah punya pria pilihannya. Dia juga menceritakan pekerjaan dari Doni dan segala latar belakang dari kehidupan keluarganya. Pada awalnya perbincangan di antara mereka berjalan dengan semestinya, si ibu tentu sangat antusias mengenai pemaparan putrinya atas keinginan pada masa depannya. Akan tetapi hal itu kemudian sedikit berubah ketika dia mengetahui bahwa sang pacar berasal dari keluarga petani. Raut wajah sang ibu bahkan menunjukkan keseriusan dan perdebatan kemudian tidak bisa terhindarkan. Sang ibu berkata bahwa Rahmania tidak akan bahagia jika menikah dengan pria yang belum mapan. Bagaimanapun kehidupan pasca menikah finansial adalah kuncinya. Memutuskan berumah tangga bukan hanya persoalan cinta dan rasa kasih sayang, sebab materi juga adalah modal dan nampaknya si pria tidak mempunyai kualifikasi tersebut. Di sini Rahmania tentu langsung membela Doni di hadapan sang ibu, namun setiap argumennya langsung dipatahkan dan gadis muda itu kalah dalam perdebatan. Singkat cerita, Rahmania kemudian mengirimkan pesan pada pacarnya mengenai tanggapan dari keluarganya. Dia bahkan sambil menahan air mata mengenai penolakan atas pria yang paling dicintainya tersebut. Pada saat itu si pria tentu mencoba untuk menenangkannya. Dia meyakinkan Rahmania bahwa semua keraguan itu hanya perlu dibuktikan saja. Dan pembuktian memerlukan waktu yang tidak sebentar hingga dia meminta agar dilapangkan lagi kesabarannya. Mendengar apa yang disampaikan oleh sang pujaan hati, Rahmania akhirnya bisa tenang dan tugasnya sekarang hanya perlu meyakinkan mereka tentang pilihannya. Dia tidak mungkin memaksakan kehendak dari mereka dalam waktu yang cepat. Semua itu tentu butuh proses dan semua problematika ini akan dihadapinya. Keesokan harinya, rutinitas yang dijalani oleh Rahmania kemudian kembali ke semula, di mana dia akan menjalani pekerjaannya seperti biasa di rumah sakit Sentosa. Dan selepas itu akan pulang sore harinya ke kamar indekos yang tidak jauh dari sana. Komunikasi dengan sang pacar juga masih intens dia lakukan di sepanjang malam. Keduanya sudah membulatkan tekad untuk bekerja keras agar bisa membungkam serta membuktikan stigma negatif dari keluarga Rahmania. Akan tetapi sekitar beberapa hari berikutnya, kedua orang tua dari gadis itu tiba-tiba saja datang untuk menjenguknya di tempat indekos. Mereka tidak memberitahukannya terlebih dahulu dan dari raut wajahnya ketika bertemu mereka nampak sangat serius. Setibanya di dalam kamar dan duduk saling berhadapan, sang ibu kemudian langsung membuka pembicaraan pada hubungan antara Rahmania dengan sang pacar. Di sana mereka mengultimatum bahwa jalinan asmara itu harus segera dihentikan. Mereka tidak setuju mengenai kedekatan putrinya dengan pria yang tidak jelas asal-usulnya. Rahmania bahkan dipaksa untuk menghapus nomor ponselnya dan tidak lagi diperbolehkan berkomunikasi, hingga puncak atas pembicaraan itu ternyata terkait perjodohan yang hendak mereka lakukan. Sang ibu berkata bahwa mereka sudah menemukan sosok yang sepadan dengan Rahmania. Dia adalah pria yang berseragam dan memiliki pangkat serta berasal dari keluarga yang terpandang. Status atas kemapanannya tidak perlu diragukan dan sang ibu meyakinkan bahwa jika putrinya menikah dengannya, maka kehidupan di masa depan akan terjamin serta bahagia 7 turunan. Di momen tersebut gadis 24 tahun itu tentu dibuat sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kedua orang tuanya tiba-tiba membawa kabar yang terkesan sangat buruk untuknya. Di sana dia langsung merespon dengan menolak keras atas usulan tersebut.
Rahmania tidak terima dengan perjodohan yang dirasa sangat tidak masuk akal untuknya. Pertikaian di kamar indekos itu kemudian membuat suasana semakin memanas. Kedua orang tua dari Rahmania tetap bersikukuh bahwa mereka akan menjodohkannya dengan seorang anggota kepolisian. Dan jika itu tetap ditolak, maka mereka akan bertindak tegas dengan tidak membolehkannya bekerja di rumah sakit. Bahkan tindakan yang lebih ekstrimnya adalah menjemput Rahmania dari tempat indekos ini dan tidak mengizinkannya keluar rumah lagi. Setelah itu, kedua orang tuanya kemudian pergi dari sana. Mereka meninggalkan Rahmania yang terjebak pada pilihan yang sulit serta dia sampai menangis dengan sejadi-jadinya. Dalam keterangan yang disampaikan oleh salah satu teman yang tinggal di satu tempat indekos, di sana dia sempat menenangkan Rahma dari kenyataan pahit perkataan kedua orang tuanya. Dirinya bahkan membuatkan teh manis hingga memberi pelukan hangat untuk menguatkannya secara keseluruhan. Entah apa yang ada di pikiran dari kedua orang tua Rahmania. Mereka seolah menilai sesuatu dengan materi ataupun strata sosial. Seolah cinta yang tulus adalah omong kosong dan untuk menuju ke jenjang pernikahan memerlukan kemapamanan. Singkat cerita, keesokan harinya apa yang dirasakan oleh Rahmania semakin tidak terbendung. Dia benar-benar tidak bisa memilih atas pilihan yang sudah tersaji di depan matanya. Rahmania merasa sangat mencintai pacarnya dan tidak mungkin melepasnya dengan begitu saja. Pada malam harinya, rasa kecewa itu ternyata tetap saja berlanjut dalam kenestapaan. Kali ini perkataan dari sang pacar tidak mampu menenangkannya, dan Rahmania memilih untuk sendirian dalam rasa keputusasaan yang sangat tinggi. Beberapa pesan masuk dari pihak keluarga bahkan tidak dihiraukannya, mereka bahkan tetap saja memaksakan kehendak dan pesan yang dituliskan terkesan adalah sebuah ancaman mengenai perjodohan yang harus dilakukan. Dan pada akhirnya bisikan-bisikan iblis kemudian muncul pada beberapa hari berikutnya, di mana keadaan yang tidak sesuai harapan membuat dia berada pada kehampaan yang nyata. Dan pilihan untuk membinasakan dirinya sendiri kemudian terlintas dengan begitu saja. Rahmania kemungkinan besar merasa sangat depresi karena dia berpikir bahwa dirinya tidak mungkin memilih pria pilihan dari kedua orang tuanya. Hal itu mengorbankan perjalanan kisah asmaranya bersama Doni yang terjalin selama bertahun-tahun. Dan dia tidak mungkin menikah dengan orang yang bahkan sama sekali tidak dikenal olehnya. Semua kekacauan yang ada di dalam benaknya kemudian bermuara pada satu hal yang sangat menakutkan, di mana sang Raja Iblis berhasil menguasai iman dari gadis muda itu secara keseluruhan. Dan akhirnya tindakan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya itu kemudian terjadi. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa kejadian ini diceritakan oleh salah satu teman dekat korban, di mana ketika itu dia merasa curiga mengenai aktivitas Rahmania yang tidak keluar seharian dari dalam kamar. Di sana dia kemudian mencoba untuk menghubunginya namun tidak mendapat jawaban, hingga selanjutnya dia memutuskan untuk langsung mendatangi kamarnya. Akan tetapi sayangnya pintu itu terkunci, namun lampu di depan masih dalam keadaan yang menyala. Si teman tentu merasa sangat panik dan dia langsung memberitahukannya ke penghuni lain termasuk pemilik indekos. Keputusan dari mereka semua kemudian adalah mendobrak paksa kamar tersebut, dan setelah semuanya terbuka, penampakan yang tidak diharapkan kemudian terlihat dengan sangat jelas. Si teman tentu langsung terkejut dan dia berteriak dengan sekeras-kerasnya. Gadis itu tidak menyangka bahwa yang ada di depan matanya adalah Rahmania. Dia dalam keadaan berdiri terjelit seutas kain mukena. Gadis itu matanya terjulur keluar dan matanya melotot dengan sedemikian rupa. Beberapa penghuni termasuk Bapak indekos juga merasakan hal yang sama. Mereka terdiam beberapa saat dan kemudian langsung menghampirinya pada kondisi yang sudah seperti itu. Sekitar 1 jam berikutnya pihak kepolisian kemudian sudah ada di tempat kejadian. Para petugas selanjutnya langsung mengamankan kamar itu dan memeriksa beberapa saksi yang ada di sana. Hingga tim medis kemudian bertindak mengevakuasi korban dan selanjutnya membawa tubuh itu ke rumah sakit untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Sekurangnya sekitar 10 jam berikutnya pihak kepolisian akhirnya memutuskan bahwa korban membinasakan dirinya sendiri, tidak ada unsur pihak ketiga dan semua itu murni atas keinginannya. Pihak keluarga kemudian diberitahukan atas apa yang terjadi.
Sang ibu tentu langsung histeris dan tidak percaya dengan semua ini. Dia benar-benar menyesali atas konflik di antara mereka berdua. Dan semua ini adalah niscaya atas pemaksaan kehendak mengenai perjodohan, serta tidak diberikannya restu atas keinginan menikahi pacarnya. Sebuah realita kehidupan atas dangkalnya pikiran seorang manusia. Di sini admin tentu tidak bisa menyalahkan kondisi korban yang dipenuhi dengan rasa kecewa serta keputusasaan. Namun tindakannya tentu adalah sebuah kesalahan yang tidak dibenarkan apapun itu alasannya. Semoga kita semua dijauhkan dari segala pikiran-pikiran buruk dan kejadian serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.